Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang peluang. Sebelum kita memulai penjelasannya, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui definisi sampel, lalu memahami konsep peluang, memahami konsep frekuensi harapan, memahami jenis-jenis peluang majemuk, yaitu ada peluang saling lepas, peluang tak lepas, dan peluang saling bebas. Lalu kita juga akan memahami perbedaan peluang majemuk dan memahami penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya memiliki peta konsep dari materi yang hari ini bakal kita pelajari. Nah, jadi inti materinya itu peluang. Nah, dari peluang ini, kita memiliki submateri-submateri lain, yakni ruang sampel, frekuensi harapan, peluang majemuk, peluang saling lepas, peluang tak lepas, dan peluang saling bebas. Nah, sekarang saya akan memaparkan materi ruang sampel. Oke, jadi apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi, ruang sampel adalah kumpulan dari hasil yang telah kita lakukan dari suatu percobaan. Oke, di bawahnya lagi ada rumus ruang sampel, yakni NS sama dengan A pangkat N. Nah, jadi NS itu ruang sampelnya, A itu banyak anggotanya, dan N adalah jumlah hasil dalam satu percobaan. Nah, di sini kita ada contoh ruang sampel, tapi sebelum itu, kita masuk dulu ke titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel adalah hasil dari percobaan pada ruang sampel. Nah, jadi, misalnya kita punya sebuah dadu. Nah, dadu ini memiliki 6 sisi, maka ruang sampel dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, selanjutnya, semisal kita punya koin. Nah, koin ini memiliki 2 sisi. Maka ruang sampel koin itu adalah angka dan gambar. Titik sampelnya adalah angka dan gambar. Nah, semisal kita punya senario nih, di mana kita memiliki 2 dadu dan kita akan melakukan percobaan pada duanya. Nah, jadi jika kalian melempar 2 dadu, maka setiap dadu bisa menghasilkan 6 kemungkinan. Jadi untuk 2 dadu, ruang sampelnya adalah semua pasangan bilangan dari 1 sampai 6. Ini bisa dilihat ruang sampelnya 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 66. Maka total ruang sampelnya adalah pakai rumus yang tadi, A pangkat N. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jika ada 1 dadu dan 1 koin. Nah, ketika melempar 1 dadu dan 1 koin, dadu bisa menghasilkan 6 kemungkinan. Koin menghasilkan 2 kemungkinan. Jadi, untuk 1 dadu dan 1 koin, ruang sampelnya adalah semua pasangan bilangan 1 sampai 6, dan juga untuk koin, gambar, atau angka. Maka NS-nya adalah 12. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi peluang. Peluang atau disebut juga sebagai probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Di sini ada peluang teoritis. Peluang teoritis merupakan perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan dan frekuensi kejadian yang mungkin terjadi dalam ruang sampel. Rumus peluang teoritis ini ada PA sama dengan NA per NS. Keterangannya itu PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota kejadian A, sedangkan NS banyaknya anggota ruang dan sampel. Habis itu di sini ada peluang empiris. Peluang empiris adalah kemungkinan yang dihitung dari hasil kejadian atau percobaan, diartikan sebagai perbandingan antara jumlah kejadian dengan total percobaan. Jadi kalau rumus peluang empiris itu adalah PA sama dengan FA per N. Keterangannya, A itu adalah suatu kejadian, PA adalah peluang kejadian empiris, FA adalah banyaknya kejadian A yang terjadi, sedangkan N banyaknya percobaan. Dan jadi peluang dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dibuat permainan dan judi dalam permainan dadu. Peluang mendapatkan angka 6 saat melempar satu dadu adalah 1/6. Ini membantu pemain dalam mengambil keputusan berdasarkan probabilitas. Habis itu selanjutnya ada keuangan dan asuransi. Keuangan dan asuransi. Perusahaan asuransi menggunakan fungsi peluang untuk menghitung risiko klaim dari nasabah berdasarkan data statistik seperti kemungkinan kecelakaan atau penyakit. Oke, di sini ada contoh soal peluang. Rudy memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin tersebut? Jawabannya, misal A adalah angka dan G adalah gambar. Maka ruang sampelnya adalah AG, AA, GA, dan GG. NS sama dengan 4. Banyaknya titik sampel muncul pada gambar di kedua koin GG adalah NA sama dengan 1. Jadi peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 1/4. Jadi peluang muncul kedua gambar adalah 1/4. Oke, di sini ada contoh soal peluang yang kedua. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 6? Jadi jawabannya adalah kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 adalah 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Maka NA sama dengan 5. NS sama dengan A pangkat N sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 5 per 36. Jadi peluang munculnya jumlah kedua dadu sama dengan 6 adalah 5 per 36. Nah, di sini juga ada tabelnya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, di sini adalah contoh soal peluang yang ketiga atau contoh soal peluang yang terakhir. Sebuah dadu 6 sisi fair, tanda dalam kurung, setiap sisi memiliki peluang yang sama, akan dilempar. Apa peluangnya untuk mendapat angka genap? Nah, di sini jawabannya diketahui jumlah sisi dadu atau NS sama dengan 6. Jumlah sisi genap pada dadu atau NA sama dengan 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat angka genap pada jumlah sisi genap pada dadu ada 2, 4, dan 6. Jadi jawabannya adalah peluang A sama dengan NA per NS.
menjadi 3/6 atau jikalau disederhanakan lagi menjadi 1/2. Baiklah, pada hari ini saya ingin menyampaikan materi mengenai frekuensi harapan. Definisi dari frekuensi harapan sendiri adalah banyaknya kemungkinan kejadian yang diharapkan dari suatu percobaan dengan menggunakan prinsip banyaknya peluang dikalikan dengan banyaknya percobaan. Nah, contohnya apa sih? Contohnya, kita tuh punya sebuah mata uang logam yang dilempar sebanyak 100 kali. Dalam 2 kali pelemparan, peluang munculnya sisi angka adalah dari pelemparan uang logam sebanyak 100 kali, kamu dapat mengharapkan munculnya sisi angka sebanyak 50 kali. Nah, rumus dari frekuensi harapan sendiri adalah frekuensi harapan sama dengan peluang terjadinya suatu kejadian dikalikan dengan jumlah percobaan yang dilakukan. Contoh soalnya adalah yang pertama. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor ganjil. Baik. Mari kita bahas untuk soal yang pertama. Diketahui sebuah dadu dilemparkan sebanyak 30 kali. Angka ganjil pada dadu adalah 1, 3, dan juga 5. Berarti jumlah angka ganjil ada 3 dari total 6 sisi dadu. Yang ditanya adalah berapa frekuensi harapan untuk munculnya angka ganjil. Frekuensi harapan sama dengan peluang muncul angka ganjil dikali jumlah percobaan. Itu merupakan rumus dari frekuensi harapan. Selanjutnya, peluang muncul angka ganjil adalah 3/6 atau 1/2 atau setengah. Kita masukkan yang sudah kita ketahui, yaitu 1/2 dikali 30 hasilnya adalah 15. Jadi diharapkan angka ganjil muncul sebanyak 15 kali dalam 30 kali lemparan dadu. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Sebuah roda putar juring-juring diberi warna merah, kuning, dan hijau seperti pada gambar. Jika roda tersebut diputar sebanyak 60 kali, berapa harapan diperoleh warna kuning? Diketahui sebuah roda memiliki 6 bagian dengan warna hijau 3 bagian, kuning 2 bagian, dan juga merah 1 bagian. Dan juga diketahui bahwa roda diputar sebanyak 60 kali. Ditanya, berapa frekuensi harapan untuk warna kuning? Nah, kita pertama menggunakan rumus dari frekuensi harapan. Diketahui rumusnya adalah frekuensi harapan sama dengan peluang terjadinya kejadian dikali dengan jumlah percobaan. Nah, karena peluang kejadiannya belum kita ketahui, mari kita cari. Caranya adalah jumlah bagian kuning dibagi dengan total bagian roda. Jumlah bagian kuning adalah 2 dan total bagian roda adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 2/6 atau hasilnya adalah 1/3. Dari hal-hal yang sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus yang ada, yaitu 1/3 dikali 60 hasilnya adalah 20. Jadi diharapkan warna kuning muncul sebanyak 20 kali dalam 60 kali putaran. Baiklah, untuk soal yang ketiga, tentukan frekuensi harapan munculnya paling sedikit 2 angka pada pelemparan 3 buah uang logam sebanyak 300 kali. Nah, diketahui ruang sampel untuk 3 koin itu ada 8 kemungkinan. Kasus yang memenuhi syarat paling sedikit 2 angka, ada 4 dari 8 kemungkinan. Silahkan dilihat dari tabel yang ada. Lalu, peluang munculnya kejadian tersebut adalah 4/8 atau dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Dan kita ketahui lagi bahwa banyaknya percobaan adalah 300 kali. Ditanya, berapa frekuensi harapan munculnya paling sedikit 2 angka A dalam 300 kali percobaan? Nah, kita mari lakukan penyelesaian. Frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian dikali banyaknya percobaan sama dengan setengah dikali 300 atau 150 kali. Baik, pada materi berikutnya kita akan membahas tentang peluang majemuk. Untuk pertama-tama kita akan membahas tentang peluang kejadian saling lepas terlebih dahulu. Jadi peluang kejadian saling lepas ini adalah 2 kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan, sehingga mereka tidak memiliki yang namanya irisan peluang. Nah, bisa dilihat dari contoh yang di sini, itu ada 2 kejadian A dan kejadian B, di mana kedua kejadian ini tidak bisa terjadi secara bersamaan. Jadi dia tidak memiliki irisan peluang. Contoh kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa terjadi secara bersamaan, itu pertama contohnya ketika kita ingin melempar sebuah koin. Koin itu kan ada 2 sisi ya, sisi yang pertama sisi bagian yang ada angkanya dan sisi kedua sisi yang ada gambarnya. Nah, kita tidak bisa mendapatkan kedua sisi itu secara bersamaan jika kita melempar sebuah koin. Oleh yang lain itu adalah ketika kita melempar sebuah dadu. Dalam sebuah dadu itu kan terdapat 6 mata dadu. Nah, ketika kita melempar sebuah dadu, kita tidak bisa mendapatkan 2 mata dadu yang berbeda. Nah, tidak bisa karena kita hanya melempar 1 buah dadu. Untuk rumus peluang kejadian saling lepas itu ada peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Baik, setelah saya jelaskan tadi, kita akan lanjut ke contoh latihan soal. Untuk yang pertama, itu terdapat 2 buah dadu yang dikocok bersama. Berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 dan 5 bila kedua dadu tersebut dilemparkan? Jadi di sini diketahui bahwa kita akan mengocok 2 buah dadu dan kita akan mencari peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 dan mata dadu berjumlah 5. Masing-masing dadu kita memiliki 6 mata dadu. Sehingga ruang sampel kita miliki itu adalah 6 pangkat 2 atau 6 dikali 6 sama dengan 36. Lalu kita akan mencari mata dadu dengan jumlah 6 atau kita simbolkan sebagai A, yaitu ada mata dadu 5 dengan mata dadu 1, 4 dengan 2, 3 dengan 3, 2 dengan 4, dan 1 dengan 5. Sehingga kita memiliki total 5 kejadian. Lalu kita juga akan mencari mata dadu dengan jumlah 5, ini disimbolkan dengan B. Jadi yang pertama ada mata dadu 4 dengan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 2, dan 1 dengan 4. Sehingga kita memiliki total kejadian 4 kejadian. Jadi kita akan menggunakan rumus yang tadi, yaitu PA sama dengan PAB sama dengan PA tambah PB. PA-nya itu adalah 5/36 dan PB-nya itu adalah 4/36 juga. Kita jumlahkan
5/36 ditambah 4/36 sama dengan 9/36, atau kita sederhanakan sebagai 1/4. Sehingga itulah peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 dan 6. Kita akan lanjut ke soal nomor 2 ya. Diketahui ada 15 kartu dengan angka 1 sampai 15. Berapa peluang memperoleh kartu dengan angka prima ganjil dan genap bila seseorang mengambil satu kartu secara acak? Kita akan sudah diketahui kita memiliki 15 kartu dengan 15 angka. Lalu kita harus mencari kartu dengan angka prima ganjil dan kartu dengan angka genap. Dari 1 sampai 15 yang merupakan prima ganjil itu adalah 3, 5, 7, 11, dan juga 13. Sehingga kita memiliki 5 kejadian. Lalu kartu dengan angka genap atau yang kita simbolkan dengan B, dari angka 1 sampai 15 itu yang merupakan angka genap itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan juga 14. Sehingga kita memiliki 7 kejadian. Yang ditanya adalah peluang munculnya kartu dengan angka prima ganjil dan angka prima genap. Kita menggunakan rumus yang sama. Peluang A, kita harus cari dulu, yaitu peluang A kita dapatnya 5/15, karena ada 5 dan ada 15. Nah, sebenarnya ini bisa kita sederhanakan, tetapi supaya memudahkan ketika nanti melakukan penjumlahannya, kita tetapkan seperti ini saja. Lalu peluang B itu ada 7/15. Lalu kita akan tambahkan, kita jumlahkan, yaitu PA atau peluang A tambah peluang B, yaitu 5/15 ditambah 7/15 sama dengan 12/15. Itu adalah peluang muncul kartu angka prima ganjil dengan kartu genap. Baik, kita akan masuk ke contoh soal nomor 3, yaitu sebuah kantong berisi 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hitam. Diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola merah atau putih adalah... Diketahui terdapat 5 bola merah yang kita simbolkan dengan A, 3 bola putih yang kita simbolkan dengan B, dan 2 bola hitam yang kita simbolkan dengan C. Lalu kita memiliki ruang sampel, yaitu 5 tambah 3 tambah 2, yaitu ada 10 ruang sampel. Nah, untuk menggunakan rumus tadi kita harus mengetahui peluang A dan peluang B terlebih dahulu, sehingga kita cari dulu peluang A nya, yaitu bola merah 5/10. Kita bisa sederhanakan jadi 1/2, tapi kita tidak usah sederhanakan supaya memudahkan dalam penjumlahannya nanti. Lalu kita juga punya peluang B, yaitu 3/10. Untuk bola hitam kita tidak usah gunakan karena yang ditanyakan di sini adalah bola merah dengan bola putih. Lalu kita gunakan rumus yang tadi, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B, yaitu 5/10 tambah 3/10 jadilah 8/10, atau kita sederhanakan menjadi 4/5. Ya teman-teman, jadi peluang kejadian tidak saling lepas itu adalah peluang terjadinya 2 kejadian atau lebih yang dapat terjadi secara bersamaan. Nah, dalam matematika peluang ini memiliki peluang yang saling beririsan. Contohnya teman-teman, lingkaran A dan lingkaran C ini mempunyai irisan di tengah. Nah, ini contoh peluang kejadian tidak lepas. Peluang ini muncul ketika kita misalnya mendapatkan kartu warna hitam dan kartu as saat mengambil 52 kartu remi. Contoh lain adalah ketika kita melempar 2 dadu lalu ditanya peluang munculnya angka 2, 3, 5, 6, dan munculnya angka 145. Karena di dalam 2 dadu itu bisa terjadi secara bersamaan, bisa muncul angka yang sama gitu teman-teman ya. Nah, ini rumusnya teman-teman. PA yang kayak U ini gabungan teman-teman. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. PA itu peluang terjadinya A, PB peluang terjadinya B, PA irisan B adalah peluang terjadinya A dan B. Sedangkan ini adalah PA gabungan B. Nah, ini contoh soal teman-teman. Soal pertama, saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu, peluang mendapatkan kartu warna hitam dan kartu as adalah... Peluang A adalah peluang kartu hitam, yaitu kartu hitam itu totalnya setengah dari kartu remi, yaitu 52 dibagi 2 sama dengan 26. Jadi 26/52. Peluang B itu 4/52 karena kartu as itu totalnya ada 4. Dan PA irisan B itu totalnya 2/52 karena kartu as yang berwarna hitam itu ada 2. Yang ditanya peluang mendapatkan kartu warna hitam dan kartu as. Ini teman-teman penyelesaiannya. PA gabungan B sama dengan 26/52 ditambah 4/52 dikurang 2/52 sama dengan 28/52. Ya teman-teman, sehingga kalau disederhanakan menjadi 7/13. Nah, selanjutnya nomor 2, dalam kelas terdapat 50 siswa. Dari 50 siswa tersebut terdapat 26 siswa yang menyukai bahasa Inggris, 19 orang yang menyukai matematika, dan 5 orang yang menyukai keduanya. Peluang terpilihnya siswa yang menyukai bahasa Inggris atau matematika adalah... Diketahui NS sama dengan 50. 50 itu total dari semua muridnya ya teman-teman. NA itu banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris, yaitu 21/50. NA di mana kalau ke peluang A jadi 21/50. NB adalah banyak siswa yang menyukai matematika, yaitu 19. Jadi peluang B-nya 19/50. Dan NA irisan B adalah banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris dan matematika, yaitu 5, di mana peluang A irisan B itu adalah totalnya 5/50. Ditanya peluang terpilih siswa yang menyukai bahasa Inggris atau matematika adalah PA gabungan B sama dengan 21/50 ditambah 19/50 PB-nya dan dikurang dengan irisannya 5/50. Dimana kalau di total menjadi 35/50 yang jika kita sederhanakan totalnya menjadi 7/10. Selanjutnya teman-teman, soal terakhir, soal nomor 3. Pada pelemparan sebuah dadu, berapa peluang munculnya mata dadu bilangan genap atau kelipatan 3? Kita lihat, ditanya peluang munculnya mata dadu bilangan genap atau kelipatan 3. Bilangan genap dalam total 6 mata dadu, ini NS itu mata dadu ya teman-teman, totalnya adalah 6. Mata dadu totalnya itu 6. Dalam 6 mata dadu itu bilangan genapnya ada 3, yaitu 2, 4, 6. Sedangkan
bilangan kelipatan 3 itu ada 2, yaitu 3 dan 6. Dan irisan A dan B itu ada 1, yaitu hanya angka 6. Jadi peluang A itu 3/6, peluang B 2/6, dan peluang A irisan B itu 1/6. Jawabannya adalah PA gabungan B sama dengan 3/6, di mana itu adalah peluang A, ditambah 2/6, di mana itu adalah peluang B, dan dikurang 1/6, di mana itu adalah peluang A irisan B. 3 tambah 2, 5, dikurang 1, 4. Jadinya totalnya 4/6, yang dimana kalau disederhanakan menjadi 2/3. Jadi gabungan A dan B hasilnya adalah 2/3. Gitu teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peluang saling bebas. Definisi peluang saling bebas. Peluang saling bebas adalah peluang terjadinya dua kejadian atau lebih yang tidak saling mempengaruhi. Artinya, munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Contoh peluang saling bebas. Lempar buah dadu, munculnya mata dadu genap pada dadu pertama tidak mempengaruhi munculnya mata dadu ganjil pada dadu kedua. Selanjutnya itu ada rumus peluang saling bebas. Rumusnya yaitu P buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung kali P buka kurung B tutup kurung. Keterangannya yaitu P buka kurung A irisan B tutup kurung adalah peluang terjadinya A dan B. Selanjutnya P buka kurung A tutup kurung adalah peluang terjadinya peristiwa A, dan P buka kurung B tutup kurung adalah peluang terjadinya peristiwa B. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu pada percobaan pengutusan dua buah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Jawabannya yaitu dadu memiliki 6 mata sehingga N buka kurung S tutup kurung sama dengan 6. Misalkan A menyatakan kejadian muncul angka genap pada dadu pertama. A sama dengan 2,46 dengan N buka kurung A tutup kurung sama dengan 3. Misalkan B menyatakan kejadian muncul angka ganjil prima pada dadu kedua. B sama dengan 1,3,5 dengan N buka kurung B tutup kurung sama dengan 2. Peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan muncul angka ganjil prima pada dadu kedua adalah P buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung kali P buka kurung B tutup kurung sama dengan 3/6 dikali 2/6 sama dengan 1/6. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah, jawabannya, misalkan A menyatakan munculnya gambar pada koin dan B menyatakan munculnya angka ganjil pada dadu. Maka P buka kurung A sama dengan 1/2. P buka kurung B tutup kurung sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Maka P buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung kali P buka kurung B tutup kurung sama dengan 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah kartu diambil dari satu set kartu remi. Berapakah peluang terambil kartu bernomor 10 atau kartu bergambar? Jawabannya, misal A adalah kejadian terambil kartu bernomor 10, B adalah kejadian terambil kartu bergambar. N buka kurung A tutup kurung sama dengan 4. P buka kurung A tutup kurung sama dengan 4/52. N buka kurung B tutup kurung 2 sama dengan 12. P buka kurung B tutup kurung sama dengan 12/52. Maka P buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung plus P buka kurung B tutup kurung sama dengan 4/52 plus 12/52 sama dengan 4/13. Kita akan masuk ke contoh soal HOTS. Sebuah survei dilakukan terhadap 250 orang mengenai kebiasaan membaca mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa 140 orang membaca koran, 100 orang membaca majalah, dan 60 orang membaca keduanya. Jika seseorang dipilih secara acak, tentukan peluang orang tersebut membaca minimal satu dari dua jenis bacaan tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil, analisislah apakah lebih banyak orang yang memiliki kebiasaan membaca atau tidak membaca sama sekali. Kita akan buat diketahui terlebih dahulu. Di sini peluang A itu adalah sebagai peluang orang yang membaca koran, lalu peluang B itu adalah sebagai orang yang membaca majalah. Lalu ada peluang A irisan B, yaitu peluang seorang yang membaca kedua-duanya. Peluang A atau B itu adalah peluang orang yang membaca minimal satu jenis bacaan. Nah, yang ditanya itu adalah peluang orang yang membaca minimal satu dari dua jenis bacaan atau peluang A atau B. Lalu kita disuruh analisis apakah lebih banyak orang yang memiliki kebiasaan membaca atau tidak. Kita ketahui dari soal itu bahwa peluang A-nya itu adalah 140/250 dan peluang B-nya itu adalah 100/250. Lalu kita gunakan rumus peluang kejadian tak lepas, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A tambah B dikurangi peluang A irisan B. Nah, di sini kita dapatkan 140/250 ditambah 100/250 dikurangi 60/250. Kita dapatkan 180/250, yaitu peluang A atau B-nya. Selanjutnya, kita cari orang yang tidak membaca atau peluang tidak membacanya, yaitu dengan rumus 1 dikurangi P, A atau B, yaitu 1 dikurangi 180/250, yaitu 250/250 dikurangi 180/250 menghasilkan 70/250. Itu adalah peluang dari orang yang sama sekali tidak membaca. Sehingga dari banyaknya 250 orang ini, banyak orang yang membaca lebih banyak daripada banyak orang yang tidak membaca. Baik, sekian dari penjelasan materi kita dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.